Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan perempuan dengan tangan terborgol diwarnai kericuhan di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten. Warga melempar kekesalannya atas aksi keji para pelaku. Puluhan warga bersorak kesal saat pelaku pembunuhan seorang perempuan ASDP 22 tahun yang tewas dengan tangan terbogol datang untuk rekonstruksi di kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa warga ada yang berusaha menerobos penjagaan. Awalnya para pelaku RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun hanya akan memperagakan 65 adegan. Namun setelah di lokasi ternyata ada 75 adegan, di mana pembunuhan terjadi pada adegan ke-25 saat pelaku membekap korban dengan kerudung di rumah pelaku. Saat korban tak berdaya, para pelaku malah menyetubuhi korban bergiliran, lalu diborgol dan dianiaya dengan gunting dan pisau. Jasad korban lalu dibuang ke lahan kosong. Hasil pemeriksaan, kedatangan korban adalah untuk menagih utang ke pelaku. Selesai rekonstruksi, para pelaku dibawa ke mobil tahanan Polda Metro Jaya. Sementara warga yang kesal terus meneriaki pelaku sebagai bentuk kekesalannya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek sebuah ruko tempat pembuatan ribuan handphone rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak secara ilegal dari China, lalu dirakit menjadi handphone baru dan dijual di toko online. Proses perakitan ya, kalau kita lihat casingnya ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko yang dijadikan pabrik handphone rekondisi di perumahan Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Dalam ruko 3 lantai ini, pelaku mampu mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler hanya dalam sepekan. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari China secara ilegal, lalu direkondisi menjadi handphone baru berbagai merek. Handphone rekondisi selanjutnya dijual di sejumlah marketplace dengan harga lebih murah dari konter resmi. Praktik pemalsuan handphone ini telah berlangsung 2 tahun dan baru terungkap setelah laporan masyarakat yang membeli handphone merek terkenal di marketplace. Total kerugian negara dari praktik penjualan handphone palsu diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Proses perakitan ya, kalau Pemirsa, 2 pencuri motor menodongkan senjata api pada korban di sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Ternyata pelaku menggunakan senjata api mainan hingga keduanya diamuk warga. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam di area minimarket Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun ada warga yang melawan mengetahui senjata mainan yang digunakan. 2 pelaku langsung ditangkap dan langsung diamuk warga. Polisi yang datang menyelamatkan pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket. Satu pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak, dan kedua pelaku diamuk massa. Kedua pelaku ternyata residivis. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 senjata api replika jenis revolver, pisau, dan 2 sepeda motor. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar usai tabrakan dengan motor yang melaju dari arah depan. Akibat kejadian ini, pengendara motor meninggal dunia di lokasi. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar.
Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkorban pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 kios pedagang hancur akibat tertabrak kendaraan pelaku curanmor yang terlibat kejar-kejaran dengan warga di Lampung Timur. Akibat kejadian itu, seorang pedagang syok dan pingsan melihat kiosnya hancur. Masya Allah. Kios gorengan dan mie ayam ini hancur berantakan akibat ditabrak saat aksi kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil dengan 2 pelaku curanmor di Desa Margototo, Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Bahkan satu pedagang yang tengah berjualan kaget hingga syok dan pingsan. Sebelumnya warga dikejutkan dengan peristiwa kejar-kejaran pengendara mobil dengan pelaku curanmor. Pengendara mobil pun menabrak kendaraannya kepada pelaku curanmor hingga keduanya tersungkur. Namun seorang pelaku berhasil kabur dan satu lagi, ES, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Selain satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 unit motor hasil curian, kunci letter T berikut 3 mata kunci, serta 1 unit handphone milik pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku adalah residivis kasus serupa dan kini kembali terancam di penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang hakim wanita marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil saat sidang di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan. Sang hakim emosi karena terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit. Di ruang sidang, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan ini marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil. Harus ambil dulu dari dalam motor repot, nah. Betul kan betul? Hakim wanita ini emosi lantaran terdakwa terlalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Padahal aksi pembunuhan tergolong sadis. Pelaku menusuk korban kekasihnya sendiri yang tengah hamil sebanyak 79 kali. Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2025 lalu. Keluarga korban meminta pelaku diganjar hukuman mati atau seumur hidup. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta pagi tadi. Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. 2.000 perwira remaja TNI Polri dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta pagi tadi. Mereka terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu, dinantikan oleh rakyat. Pengabdianmu, baktimu